Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi toksikologi. Yang berjudul Prinsip Umum Terapi Antidotum dan beranggota Esi Rizkia, Fitria Kusumaningsih, Linda Nur Azizah, Nina Dwistiani, Rizka Fitria Ningsih, dan Yesi Linda Saputri. Materi yang pertama yaitu ada definisi karsinogenesis. Karsinogenesis adalah proses terjadinya kanker yang diawali dengan adanya kerusakan DNA atau mutasi pada gen-gen P53 dan RAS, yaitu kerusakan DNA pada gen-gen pengatur pertumbuhan. Senyawa pemaparannya dapat menimbulkan kanker antara lain adalah senyawa golongan polisiklik aromatik hidrokarbon seperti 7,2 dimetil alfa antrasen yang metabolitnya dapat berikatan dengan DNA. Secara keseluruhan, proses karsinogenesis dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase inisiasi dan fase pasca inisiasi. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Penyebab primer untuk terjadinya kanker pada manusia belum diketahui. Pada tahun 1775, Percival Potts, seorang ahli bedah dari Inggris, menemukan bahwa kanker skortum banyak dijumpai pada orang yang bekerja di pabrik yang memakai cerobong asap. Setelah dipelajari, ternyata hidrokarbon yang berhasil diisolasi dari batu bara merupakan karsinogenesis again. Sejak itu, zat kimia yang menyebabkan kanker pada hewan percobaan disebut karsinogen. Ada berbagai faktor penyebabnya antara lain zat-zat karsinogenik, virus onkogenik, faktor herediter, faktor lingkungan, dan faktor sosioekonomi. Selanjutnya yaitu proses karsinogenesis. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Inisiasi neoplasia pada dasarnya merupakan perubahan irreversibel pada sel somatik target yang sesuai. Dalam istilah yang paling sederhana, inisiasi melibatkan perubahan pada satu sel stabil yang timbul secara spontan atau diinduksi oleh paparan karsinogen. Langkah ini dianggap sebagai langkah awal dari karsinogenesis, di mana sel genom mengalami mutasi, menciptakan potensi untuk mengembangkan neoplastik yang merupakan predisposisi sel yang terkena dan menurunkan transformasi kepada neoplastik berikutnya. DNA manusia yang bertanggung jawab terhadap transformasi disebut onkogen. Banyak dari onkogen aktif telah diisolasi dengan cloning molekuler. Misalnya, pada karsinoma kandung kemih, limfoma Burkitt, karsinoma paru-paru, karsinoma payudara, dan beberapa karsinoma lainnya. Proses karsinogenesis selanjutnya yaitu ada proses promosi. Sel yang bertransformasi bisa tetap tidak berbahaya, kecuali hingga mereka dirangsang untuk mengalami proliferasi lebih lanjut yang mengganggu keseimbangan seluler. Perubahan selanjutnya dari sel inisiasi yang mengarah ke transformasi neoplastik mungkin lebih banyak melibatkan lebih dari satu langkah, yang membutuhkan perulangan dan ekspor yang berkepanjangan untuk mempromosikan rangsangan. Perkembangan neoplastik sangat dipengaruhi oleh lingkungan intraseluler dan ekstraseluler, yang mungkin dapat menghasilkan peningkatan potensi pertumbuhan seluler dari proses komunikasi intraseluler yang membatasi otonomi seluler dan dengan demikian mengkoordinasikan pemeliharaan jaringan dan pengembangan sel. Dan yang terakhir ada progresi. Progresi adalah proses di mana perubahan neoplasma berturut-turut semakin meningkatkan dan subpopulasi ganas. Mekanisme perkembangan molekuler tumor tidak sepenuhnya dipahami, tapi mutasi dan penyimpangan eksposur berulang pada rangsangan karsigonik atau oleh tekanan seleksi yang memilih klonal derivat ivotonom. Sel yang diinisiasi berkembang biak menyebabkan kenaikan secara cepat pada ukuran tumor. Seiring pertumbuhan ukuran tumor, sel bisa mengalami mutasi lebih lanjut.
mengarah pada peningkatan heterogenitas populasi sel. Kerusakan DNA seluler terlibat dalam mutagenesis dan perkembangan kanker. DNA dalam sel manusia mengalami kerusakan hingga beberapa ribu hingga 1 juta setiap hari yang dihasilkan oleh proses eksternal dan internal metabolik. Perubahan pada genom seluler dapat menghasilkan kesalahan dalam transkripsi DNA dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam protein yang diperlukan untuk memberi sinyal dan fungsi seluler. Selanjutnya, manifestasi klinis karsinogenesis. Para ilmuwan menemukan bukti bahwa salah satu penyebab keganasan di rongga mulut adalah seks oral. Keterkaitan antara infeksi penyakit seksual menular selain mengakibatkan kanker mulut rahim juga dapat menjadi pemicu kejadian di kanker rongga mulut. Kanker rongga mulut umumnya memberikan bau yang tidak sedap, karena keadaan ini terkait dengan oral higienis penderita yang buruk. Karena tidak bisa melakukan pembersihan yang optimal bila seluruh selaput lunaknya mengalami luka atau borok. Beberapa peneliti menentukan beberapa virus yang terkait dengan kanker rongga mulut. Salah satunya adalah human papilloma virus. Jenis yang sudah dikenal adalah HPV-16, dapat memicu kejadian kanker. Adapun contoh bahan karsinogenik, yaitu organofosfat, di mana kejadian keracunan organofosfat dapat menghambat aksi pseudokolinesterase dalam plasma dan kolinesterase dalam sel darah merah dan pada sinapsisnya. Enzim tersebut secara normal menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Pada saat enzim dihambat, mengakibatkan jumlah asetilkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan nikotinik pada sistem saraf pusat dan perifer. Hal tersebut menyebabkan timbulnya gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh, seperti kejang, koma, bradikardia, atau takikardia, salivasi yang berlebihan, berkeringat, kram abdomen, diare, dan kematian akibat paralisis otot pernapasan. Selanjutnya, pengertian antidotum. Senyawa yang bersifat toksik atau racun didefinisikan sebagai suatu bahan yang dapat menyebabkan timbulnya respon merugikan pada sistem biologis, kerusakan fungsi yang fatal, atau kematian. Antidotum adalah penawar racun, sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan. Selanjutnya, terapi antidotum. Salah satunya menggunakan atropin sulfat. Atropin sulfat merupakan antidotum lini pertama yang digunakan untuk intoksikasi organofosfat. Atropin diindikasikan pada keracunan organofosfor secara parenteral 2 mg intravena atau intramuskular setiap 10-30 menit sampai efek muskarinik hilang atau muncul toksisitas atropin. Dalam kasus yang parah, dosis dapat diberikan sesering setiap 5 menit. Pada keracunan sedang hingga berat, keadaan atropinisasi dipertahankan selama setidaknya 2 hari dan berlanjut selama gejala muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.